Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Nah, jadi pada pertemuan keempat kali ini kami membawakan tema yang berjudul pengambilan keputusan terkait penggunaan data pribadi. Nah, jadi di agenda pertemuan kali ini eh, itu berisi definisi dari data pribadi, prinsip etika, isu etis, kemudian regulasi, ada studi kasus, dan strategi keputusan etis. Oke, mengapa sih penting? Jadi, data pribadi itu adalah sebuah aset berharga karena berisi informasi yang sangat spesifik tentang suatu individu seperti identitas, kebiasaan, hingga preferensi pribadi. Di era digital, data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari pelayanan masyarakat, kemudian survei-survei dari sebuah aplikasi, kemudian juga bisa untuk sebuah kejahatan digital. Nah, itulah kenapa etika dalam penggunaan data pribadi sangat penting untuk setiap orang dan lembaga yang harus mengelola itu haruslah bertanggung jawab dan transparan. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Nah, ini tuh muncul ketika data tidak dilindungi dengan baik. Misalnya seperti data bisa dijual, terus disalahgunakan untuk penipuan, ataupun disebarkan tanpa izin. Nah, ini adalah hal yang sangat melanggar hukum. Begitu pula etika, karena ini merugikan hak dan kepercayaan individu. Contohnya seperti seorang pengguna aplikasi belanja online memberikan data seperti alamat dan nomor HP. Jika data ini bocor, ia bisa menerima spam, penipuan, bahkan ancaman. Definisi data pribadi. Jadi, data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ada nama, alamat, dan NIK. Itu adalah informasi dasar. Nah, contohnya dari nama, alamat, NIK itu biasanya ada di sebuah marketplace. Nah, marketplace ini menyimpan nama, alamat, dan transaksi belanja. Kalau tidak dijaga dengan baik, data ini bisa digunakan iklan yang personal, jadi tanpa izin kita. Kemudian ada biometrik. Biometrik ini seperti sidik jari, wajah, atau retina mata. Jadi biasanya digunakan untuk autentifikasi, misalnya sebuah kunci di HP. Kemudian ada data medis. Nah, data medis ini mencakup riwayat kesehatan, hasil dari laboratorium, ataupun catatan dari vaksinasi. Kemudian ada lokasi atau GPS. Ini menunjukkan pergerakan atau lokasi seseorang. Ini sangat sensitif karena bisa digunakan untuk melacak aktivitas pribadi. Nah, kita pasti gak mau kan ada orang tahu kehidupan pribadi kita kemana, 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 ya kan, pada setiap hari atau setiap jam, bahkan mungkin terjadwal rutinitas hariannya. Nah, kemudian ada dari data transaksi. Nah, ini tuh mencatat perilaku ekonomi seseorang, misalnya pembelian online ataupun riwayat belanja.
UU PDP Indonesia atau Undang-Undang Perlindungan Data Diri. Nah, ini tuh disahkan di Indonesia pada tahun 2022. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, digunakan oleh pihak manapun, baik individu, perusahaan, ataupun instansi pemerintah. Dalam undang-undang ini, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi tersebut, baik secara langsung seperti nama lengkap, NIK, atau foto wajah, maupun tidak langsung seperti alamat, riwayat pekerjaan, atau kombinasi yang dapat menunjukkan personal seseorang. Untuk contohnya itu seperti ada sebuah aplikasi yang muncul pemberitahuan seperti dengan ini saya menyetujui kebijakan privasi. Nah, ini adalah bentuk penerapan undang-undang dari PDP. Aplikasi ini meminta izin sebelum memproses data kita. Selanjutnya adalah prinsip etika dari konsen. Konsen ini berarti persetujuan. Jadi prinsip konsen itu berarti setiap pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus didasarkan persetujuan yang jelas dari pemilik data tersebut. Pemilik data berhak tahu apa aja sih yang digunakan datanya dan oleh siapa. Apakah ia setuju atau tidak? Nah, persetujuan ini tidak boleh dipaksakan atau disembunyikan dalam teks yang ribet. Prinsip ini menegaskan bahwa data pribadi adalah milik individu, bukan milik perusahaan yang mengumpulkannya. Contoh seperti kita membuka aplikasi baru, itu muncul pemberitahuan, izinkan akses ke lokasi, atau izinkan akses ke kontak, atau izinkan akses ke kamera. Nah, biasanya kita bisa memilih nih, mau diizinkan atau ditolak. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konsen. Ada juga dari situs website, biasanya menampilkan pop-up tentang kebijakan cookie. Ada pilihan terima cookie atau tolak cookie. Nah, itu kan harus diklik dulu, mau setuju atau enggak nih aktivitasnya. Ntar aktivitasnya bakal dipantau. Kemudian ada prinsip etika dari transparansi. Nah, transparansi ini berarti pengelola data harus terbuka dan jujur bagaimana data pribadi digunakan. Pengguna berhak tahu data apa saja yang akan dikumpulkan, untuk tujuan apa, siapa yang bisa mengaksesnya, dan kemudian berapa lama data akan disimpan. Prinsip ini sangat penting agar tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan yang tersembunyi di layanan digital. Seperti sebuah aplikasi transportasi online menjelaskan data lokasi hanya untuk menentukan titik jemput dan tujuan perjalanan. Kemudian pada situs e-commerce juga mencantumkan di kebijakan privasi bahwa data pelanggan itu tidak akan dibagikan ke siapapun tanpa izin. Kemudian ada prinsip etika keamanan. Nah, keamanan di sini ada untuk mengharuskan pengelola data itu melindungi data pribadi kita dari resiko kebocoran, peretasan, pencurian, atau kehilangan. Pengamanan ini dapat dilakukan dengan teknologi enkripsi ataupun password yang sangat kuat, seperti kombinasi password.
Nah, tujuan dari prinsip etika keamanan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Contohnya seperti website yang menggunakan HTTPS. Nah, HTTPS ini melindungi data yang dikirim user seperti login atau pembayaran itu selalu terenkripsi. Selain itu, kita juga bisa memverifikasi dua langkah. Verifikasi dua langkah ini akan menyulitkan peretas mengambil data kita. Kemudian ada prinsip etika minimisasi data. Jadi minimasi data ini itu berarti pengelola hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tertentu. Mengumpulkan terlalu banyak data meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran. Etika ini memiliki prinsip yaitu ambil secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Contohnya pada mengisi sebuah survei online, itu hanya ditanyakan umur dan jenis kelamin, bukan NIK atau data sensitif lainnya. Karena buat apa survei online tapi data sensitif lainnya itu dimasukkan. Selanjutnya itu ada prinsip etika akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berarti pihak yang mengelola data harus bertanggung jawab penuh atas keamanan, keakuratan, dan penggunaan data pribadi. Jika terjadi kebocoran, pengelola tidak boleh lepas tangan. Mereka wajib menjelaskan penyebab dan memberitahu kepada pengguna, lalu memperbaiki sistemnya. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap tahap pengelolaan data. Contohnya jika data pelanggan bocor, maka perusahaan wajib mengumumkan dan meminta maaf secara resmi, bukan diam-diam saja. Selanjutnya ada prinsip etika keadilan. Prinsip etika keadilan ini menegaskan bahwa data pribadi tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi seseorang. Artinya, penggunaan data harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau lainnya. Keadilan dalam etika data memastikan bahwa teknologi bukan menjadi alat untuk menilai dan menolak seseorang berdasarkan data pribadinya. Contohnya seperti aplikasi rekrutmen atau sebuah lowongan ya, itu tidak boleh menolak pelamar kerja karena usia, gender, atau domisili berdasarkan data di CV. Nah, kemudian ringkasan prinsip etika. Jadi 6 prinsip etika ini itu menjadi sebuah pedoman utama dalam mengelola data pribadi agar penggunaan data tetap aman, adil, dan menghormati hak individu yang lain. Prinsip ini tidak hanya penting untuk kebutuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan organisasi yang mengelola data. Yang pertama ada konsen atau persetujuan, yaitu mengumpulkan dan memproses data yang dilakukan harus dengan izin yang jelas dari pemilik data. Dan yang kedua ada transparansi. Transparansi itu pengelola data harus terbuka dengan tujuan, cara penggunaan, dan risiko terkait data pribadi. Kemudian yang ketiga ada keamanan. Keamanan ini yaitu data pribadi harus diamankan dari segala jenis ancaman seperti kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan dengan sistem perlindungan yang memadai. Kemudian yang keempat ada
mini minimisasi data ini yaitu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan saja untuk tujuan tertentu. Kemudian ada yang kelima, akuntabilitas. Mengelola data harus bertanggung jawab atas keamanan dan keakuran data serta siap menindaklanjuti kalau terjadi pelanggaran. Kemudian yang keenam adalah keadilan. Nah, jadi penggunaan data ini harus adil dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, isu etis penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data terjadi ketika data pribadi digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan izin atau persetujuan pengguna. Biasanya hal ini dilakukan untuk kepentingan komersial, misalnya periklanan, promosi, atau analisis pasar tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara etika, tindakan ini memang melanggar prinsip konsen dan transparansi, karena pengguna tidak diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak penggunaan datanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendaftar di sebuah toko online, kita tiba-tiba menerima iklan dari brand lain, padahal kita tidak pernah memberikan izin. Contoh lainnya, aplikasi yang mengambil data dari kontak HP, lalu mengirim promosi ke teman-temanmu tanpa izin. Selanjutnya, isu etis profiling. Profiling adalah proses menganalisis dan mengelompokkan individu berdasarkan data pribadi mereka, seperti kebiasaan berbelanja, lokasi, atau aktivitas online, untuk memprediksi perilaku atau preferensi. Masalahnya muncul ketika profiling dilakukan terlalu detail, sehingga privasi seorang bisa terancam. Selain itu, profil yang dihasilkan algoritma bisa saja tidak akurat atau bias, sehingga mengaruhi kelakuan terhadap individu tanpa dasar yang adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, platform belanja menampilkan produk berdasarkan histori pencarian kita, lalu menyimpulkan kita mampu membeli barang mahal, padahal belum tentu bisa membeli barang tersebut. Contoh lainnya, media sosial menampilkan iklan politik yang disesuaikan dengan pandangan kita. Tanpa kita sadari, kita sedang dipengaruhi oleh sistem. Isu etis, Big Brother Effect. Pengawasan massal oleh negara atau korporasi. Istilah Big Brother Effect berasal dari novel 1984 karya George Orwell yang menggambarkan dunia mana pemerintah mengawasi semua warganya. Dalam konteks modern, ini mengacu pada pengawasan massal yang dilakukan oleh negara atau korporasi melalui data digital, seperti kamera CCTV, pelacak GPS, atau aktivasi online. Secara etika, isu ini menimbulkan dilema antara keamanan publik dan hak privasi individu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah memantau media sosial untuk alasan keamanan, tetapi tanpa batasan yang jelas, sehingga sama seperti diawasi terus-menerus. Contoh lainnya, aplikasi tertentu melacak lokasi pengguna setiap saat, meskipun aplikasi tidak digunakan. Isu etis, data breach. Kebocoran data jutaan pengguna. Data breach adalah peristiwa ketika data pribadi diakses, dicuri, atau dibocorkan oleh pihak yang tidak berwenang. Bocoran ini bisa disebabkan oleh peretasan, kelalaian sistem keamanan, atau human error. Secara etika, hal ini melanggar prinsip keamanan dan akuntabilitas karena pengelola data gagal melindungi kepercayaan pengguna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kasus kebocoran data e-commerce di mana jutaan nomor telepon dan alamat email dijual di forum online. Contoh lainnya, rumah sakit yang kehilangan data rekam medis pasien karena serangan ransomware. Isu etis, diskriminasi.
kredit atau asuransi bias berbasis data. Diskriminasi berbasis data terjadi ketika algoritma atau sistem menggunakan data pribadi atau membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu. Bias ini biasanya muncul karena data latih yang tidak seimbang atau karena sistem otomatis mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konteks manusiawi. Isu ini berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, di mana setiap individu seharusnya diberlakukan secara setara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sistem pinjaman online menolak pengajuan karena pelamar tidak di wilayah tertentu yang dianggap beresiko tinggi. Contoh lainnya, asuransi kesehatan mengenakan premi lebih mahal kepada seorang karena datanya menunjukkan riwayat penyakit, padahal ia sudah sembuh. Ringkasan isu etis. 5 isu besar dalam penggunaan data pribadi. Dalam era digital saat ini, data pribadi menjadi komoditas penting yang sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak, namun tanpa penerapan etika dan perlindungan yang kuat. Penggunaan data dapat menimbulkan berbagai isu etis yang merugikan individu maupun masyarakat luas. 5 isu besar yang sering muncul dalam berbagai hal, di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan data. Data yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan tertentu, seperti periklanan atau penjualan data ke pihak ketiga. Contohnya nomor teleponmu contohnya nomor telepon kita disebarkan untuk promosi tanpa persetujuan kita. 2. Profiling yang berlebihan. Konsumen atau pengguna dipetakan terlalu rinci berdasarkan aktivitas digitalnya sehingga privasi terancam. Contoh, iklan yang muncul selalu sesuai hobi atau lokasi kita, seolah-olah sistem mengintip kehidupan kita. 3. Big Brother Effect. Pengawasan massal oleh negara atau perusahaan yang membuat masyarakat merasa selalu diawasi. Contohnya pelacakan lokasi dan kamera wajah di ruangan publik tanpa pemberitahuan. 4. Data breach atau kebocoran data. Data pribadi bocor karena kelalaian atau peretasan, sehingga disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Contohnya kasus kebocoran e-commerce atau lembaga pendidikan yang mengekspos jutaan data penggunanya. 5. Diskriminasi berbasis data. Data digunakan untuk memberikan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya, sistem kredit otomatis menolak pengajuan karena domisili atau riwayat data yang dianggap risiko. Kesimpulan akhir, kelima isu ini menunjukkan bahwa penggunaan data tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal tanggung jawab etis. Baik pengguna maupun pengelola data yang harus menyadari pentingnya menjaga keamanan, keadilan, dan kepercayaan dalam setiap pengelolaan data pribadi. Kerangka regulasi, UU PDB Indonesia, GDPR Eropa, OECD Privacy Guidelines. Etika dalam penggunaan data pribadi tidak berdiri sendiri, ia juga didukung oleh kerangka regulasi internasional dan nasional yang mengatur bagaimana data pribadi harus diperlakukan. 3 kerangka utama yang banyak dijadikan acuan. UU PDB atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia 2022 menjadi dasar hukum nasional dalam melindungi hak privasi warga Indonesia. UU ini mengatur kewajiban pengendalian data, hak pribadi, hak pemilik data, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. GDPR, General Data Protection Regulation, Uni Eropa 2018. Regulasi ini paling ketat di dunia dalam hal perlindungan data pribadi. Banyak negara, termasuk Indonesia, menjadikannya referensi. OECD, Privacy Guidelines, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, mengatur standar internasional untuk perlindungan data lintas negara agar praktik pengelolaan data tetap etis dan konsisten di dunia global. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengakses situs dari Eropa, kita sering melihat pop-up cookie consent. Itu adalah implementasi GDPR tersebut. Di Indonesia, atau contoh di Indonesia, perusahaan kini wajib memiliki kebijakan privasi yang sesuai UU PDP.
Contoh selanjutnya, OECD Guidelines digunakan untuk mengatur pertukaran data antar negara, misalnya antara perusahaan global dan cabangnya di berbagai negara. GDPR, Uni Eropa, prinsip fairness, transparansi, minimization security. GDPR adalah regulasi perlindungan data pribadi yang diberlakukan di seluruh Uni Eropa sejak 2018. Tujuannya adalah untuk memastikan data pribadi warga Eropa diperlakukan secara adil, aman, dan transparan, baik oleh organisasi di dalam maupun di luar Eropa. GDPR menekankan 4 prinsip utama. Yang pertama, fairness, keadilan. Data digunakan secara adil, tidak menipu, dan tidak diskriminatif. 2. Transparansi. Pengguna berhak tahu bagaimana datanya dikumpulkan dan digunakan. Minimasi atau minimasi. Data yang dikumpulkan harus terbatas pada yang diperlukan saja. Security atau keamanan. Data harus dilindungi dari kebocoran, pencurian, atau akses yang tidak sah. GDPR juga memberi hak akses kuat kepada individu. Hak seperti untuk menghapus data dan hak untuk mengakses data mereka sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya platform global seperti Facebook atau Google wajib menyediakan opsi untuk menghapus akun dan seluruh datanya sesuai hak pengguna. Jika terjadi kebocoran data, perusahaan di Eropa wajib melaporkan ke otoritas dalam waktu 72 jam. OECD Privacy Governance, standar pelindungan data lintas negara. OECD Privacy Governance merupakan panduan etika dan regulasi yang dikeluarkan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD) sejak tahun 1980 dan diperbarui beberapa kali untuk menyesuaikan perkembangan digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan standar pelindungan data lintas negara, terutama karena data kini sering berpindah antar wilayah melalui internet dan layanan cloud. OECD menekankan beberapa prinsip, diantaranya collection limitation. Data hanya dikumpulkan dengan pengetahuan dan izin pemiliknya. Selanjutnya, data quality. Data harus akurat, lengkap, dan relevan. Selanjutnya, security safeguard. Data harus dilindungi dari akses ilegal dan kebocoran. Selanjutnya, accountability. Setiap organisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan data yang mereka miliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan multinasional misalnya Google, Amazon, atau Microsoft menerapkan kebijakan privasi global berdasarkan OECD Governance agar sesuai di dalam negara. Contoh lainnya, layanan penyimpanan cloud internasional menjaga agar data pengguna di Indonesia tetap aman walau servernya berada di luar negeri. Selanjutnya, studi kasus Cambridge Analytica. Kasus Cambridge Analytica adalah salah satu skandal privasi paling terkenal di dunia. Perusahaan ini mengumpulkan data jutaan pengguna Facebook tanpa izin langsung. Kemudian menganalisisnya untuk membuat profil psikologis. Hasilnya dipakai untuk menargetkan iklan politik secara personal agar bisa mengaruhi pilihan pemilih pada pemilu di AS dan negara lain. Isu etika yang terlibat, konsep pengguna tidak pernah memberi izin eksplisit agar datanya dipakai untuk kampanye politik. Transparansi, Facebook dan Cambridge Analytica tidak memberitahu secara jelas bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Keadilan dan akuntabilitas, memanipulasi informasi, mencederai keadilan demokrasi, dan menunjukkan melemahnya tanggung jawab platform. Contoh sehari-hari, bayangkan aplikasi kuis kepribadian di masa sosial yang meminta akses ke profil dan temanmu. Tanpa sadar, datamu digunakan untuk menentukan iklan politik atau produk tertentu yang sesuai dengan kepribadianmu. Ini bentuk pelanggaran privasi dan komunikasi informasi pribadi. Studi kasus kebocoran KPU 2020.
Pada tahun 2020, data jutaan pemilih Indonesia dilaporkan bocor dan dijual di forum daring. Data tersebut mencakup nih, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat, yang semuanya termasuk kategori data pribadi sensitif. Kebocoran ini menandakan lemahnya keamanan sistem serta kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dari pengelola data. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan. Isu etika yang terlibat, keamanan. Sistem penyimpanan data tidak cukup kuat melindungi informasi pribadi. Akuntabilitas. Tidak ada penjelasan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran. Transparansi. Kelompok tidak mendapat penjelasan yang cukup tentang bagaimana kebocoran terjadi dari dan apa dampaknya. Contoh sehari-hari mirip seperti jika data nomor KTP dan alamat rumahmu bocor dari lembaga tertentu, lalu digunakan orang lain untuk membuat akun pinjaman online atas namamu. Ini menimbulkan kerugian finansial dan ancaman identitas ilegal. Studi kasus aplikasi kesehatan. Beberapa aplikasi kesehatan gratis ternyata menjual atau membagikan data pengguna kepada pihak ketiga, seperti perusahaan iklan, misalnya data tentang kondisi kesehatan, pola tidur, atau siklus menstruasi digunakan untuk menampilkan iklan obat, vitamin, atau asuransi yang disesuaikan dengan kondisi pengguna. Isu etika yang terlibat, konsep pengguna sering tidak sadar bahwa data mereka akan digunakan untuk tujuan komersial. Minimia minimis minimisasi data. Aplikasi mengumpulkan lebih banyak data daripada yang diperlukan. Keadilan pengguna data kesehatan untuk iklan bisa membuat pengguna merasa tereksploitasi dan diperlakukan tidak adil. Contoh sehari-hari, misalnya kita pakai aplikasi perhitungan kalori, lalu tiba-tiba muncul iklan produk diet yang sesuai dengan berat badanmu. Ini artinya datamu digunakan untuk profiling komersial, meski kita tidak pernah memberikan izin ekspresif. Nah, selanjutnya strategi privasi by design. Privasi by design berarti privasi pengguna tidak ditambahkan setelah sistem jadi, melainkan dimasukkan sejak tahap perencanaan awal. Setiap fitur, alur data, dan tampilan antarmuka harus mempertimbangkan keamanan dan etika sejak awal. Proses pengembangan tujuannya agar potensi pelanggaran privasi bisa dicegah, bukan hanya diperbaiki setelah terjadi masalah. Sehari-hari, saat membuat aplikasi pendaftaran online, pengembang hanya meminta data seperti nama dan email, tidak langsung menanyakan alamat atau NIK, kecuali benar-benar bukan. Selain itu, ada fitur opt-in agar pengguna bisa memilih sendiri apakah ingin berbagi data lokasi atau tidak. Strategi audit data. Audit data adalah proses memeriksa data secara rutin, bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dihapus. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait data pribadi masih sesuai dengan kebijakan privasi hukum yang berlaku. Audit juga membantu mendeteksi potensi celah keamanan atau penyalahgunaan sebelum terjadi kebocoran. Contoh sehari-hari, sebuah rumah sakit melakukan audit setiap 6 bulan untuk memastikan data rekam medis pasien tidak diakses oleh staf non-medis. Jika ditemukan akses ilegal atau log sistem mencurigakan, mereka bisa segera menindaklanjuti sebelum kebocoran besar terjadi. Edukasi masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga etika data. Banyak orang membagikan data pribadi tanpa memahami resikonya, karena itu penting untuk mengedukasi publik tentang hak-hak mereka sebagai pemilik data, seperti hak untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan, hak untuk menghapus data, dan hak untuk menolak pemeriksaan data tertentu. Contoh sehari-harinya,
kampanye digital pemerintah atau kampus yang mengajarkan masyarakat cara membuat kata sandi kuat, menolak izin aplikasi yang tidak relevan, atau melapor jika data disalahgunakan. Misalnya misalnya selanjutnya strategi teknologi keamanan. Teknologi keamanan berperan penting untuk melindungi data dari peretasan dan penyalahgunaan. Teknik seperti enkripsi, autentisasi dua faktor, 2FA, firewall, dan kontrol akses berlapis harus diterapkan agar data pribadi tidak mudah dicuri. Semakin sensitif datanya, seperti data medis atau finansial, semakin kuat pula perlindungannya. Contoh sehari-harinya, aplikasi mobile banking menggunakan OTP dan sidik jari untuk login. Data transaksi juga dienkripsi agar tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga saat dikirim ke server. Yang strategi komite etika. Komite etika bertugas memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengumpulan keamanan dan penggunaan data pribadi tetap berlandasan nilai moral dan hukum. Mereka biasanya terdiri dari ahli hukum, keamanan cyber, dan etika digital yang menilai apakah kebijakan tertentu berpotensi melanggar hak individu. Contoh sehari-hari, perusahaan teknologi besar seperti Google atau Meta memiliki data dashboard yang menilai apakah proyek baru, misalnya sistem AI rekomendasi atau analis wajah sama secara etika dan tidak menimbulkan diskriminasi. Oke, selanjutnya diskusi kritis. Yang pertama, apakah data boleh dijual? Kalau secara etika, penjualan data pribadi sangat sensitif karena menyangkut hak besar individu atas privasinya. Jika data dijual tanpa izin eksplisit pemiliknya, maka tindakan tergolong tidak etis dan ilegal, melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan GDPR di Eropa. Namun dalam konteks tertentu, penjualan atau berbagi data dapat diperbolehkan apabila pemilik memberikan persetujuan yang jelas, dua, tujuannya transparan dan tidak merugikan pengguna, dan terakhir, data yang digunakan sudah dianonimkan sehingga tidak dapat mengidentifikasi individu. Sudut etika, prinsip keadilan, tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi demi keuntungan komersial. Prinsip transparansi, pengguna harus tahu siapa yang membeli datanya dan untuk apa. 3. Prinsip konsen, pengguna berhak menolak. Contoh sehari-hari, sebuah aplikasi survei berbayar menawarkan pengguna uang digital sebagai imbalan mengisi data demografis. Ini etis jika pengguna tahu data yang akan digunakan untuk riset pasar, bukan dijual ke pihak lain tanpa izin. Sebaiknya menjual daftar email pengguna ke pengklaim tanpa sepengetahuan mereka adalah pelanggaran privasi. Belum. 2. Hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan adalah individu untuk meminta agar datanya dihapus secara permanen dari sistem atau internet, terutama jika data tersebut sudah tidak relevan, salah, atau menimbulkan kerugian. Konsep ini berasal dari GDPR dan kini diakui juga oleh UPDP Indonesia pasal 15 sampai 16. Tujuannya memberikan kontrol penuh kepada individu atau jejak digitalnya, melindungi reputasi dan privasi seseorang, sedangkan data lama. Seperti etika, prinsip akuntabilitas, pengelola data wajib menghormati permintaan penghapusan. Prinsip keadilan, setiap individu berhak memperbaiki atau menghapus data yang salah tentang dirinya. Prinsip atau autonomi pribadi, individu berhak mengontrol identitas digitalnya. Contoh sehari-hari, misalnya seorang pernah memposting foto pribadi di media sosial saat remaja, lalu ingin menghapusnya agar tidak muncul lagi di hasil pencarian Google.
atau seorang pengguna ingin data transaksi lainnya dihapus dari aplikasi e-commerce karena sudah tidak relevan. Kedua contoh itu mencerminkan hak untuk dilupakan dan menjaga privasi keputusan pribadi. Hanya kesimpulan, data pribadi sama dengan hak fundamental. Data pribadi bukan sekadar kumpulan informasi digital, ia mencerminkan identitas, privasi, dan kebebasan individu. Menjaga data pribadi berarti menjaga hak asasi manusia dalam era digital. Setiap individu berhak tahu bagaimana datanya dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Pelanggaran terhadap data pribadi sama artinya dengan pelanggaran terhadap martabat dan hak seseorang. Contoh sehari-hari, saat seseorang mendaftar akun online, ia berhak tahu kenapa aplikasi meminta akses ke kontak atau lokasi. Bila hak itu diabaikan, kepercayaannya pada platform akan hilang. Etika, kepercayaan, kunci kepercayaan publik. Dalam dunia yang makin berkembang pada data, etika menjadi fondasi utama kepercayaan. Tanpa etika, pengguna akan merasa dirugikan dan tidak aman. Sementara dengan menerapkan prinsip seperti konsep, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas, kepercayaan publik bisa tumbuh. Etika memastikan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring perlindungan nilai kemanusiaan. Contoh sehari-harinya, perusahaan e-commerce yang terbuka menjelaskan cara data pelanggan digunakan, misalnya hanya untuk pengiriman dan juga belanja, atau akan lebih dipercaya dibandingkan diam-diam bagi data pihak ketiga untuk iklan. Etika bukan sekadar aturan, tapi udah. Oke. Etika bukan sekadar aturan, tapi kompas moral dalam mengolah data pribadi. Dengan menghormati privasi, kita membangun dunia digital yang lebih aman dan manusiawi. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.